illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Ma asabakum min musibatin illa bi iznillah." Tidaklah musibah menimpa kalian dalam kehidupan dunia ini melainkan hakikatnya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mas kalian, sehubungan dengan di akhir tahun ini kita lihat banyak terjadi musibah yang menimpa di negeri kita. Maka para ulama menjelaskan bahwa mau tidak mau dunia ini adalah darul ibtila, tempatnya ujian, tempatnya musibah. Jadi kalau nanti pada hari kiamat itu dikatakan darul jaza, tempatnya balasan. Yang baik akan dapat kebaikan, yang jahat dapat kejahatan. Adapun di dunia harus disadari tidak ada satupun makhluk yang tidak luput dengan musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah jamaah sekalian, ulama mengingatkan tentang pentingnya kita menyikapi musibah dengan benar. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa musibah itu sebenarnya ada dua. Pertama, musibah dunia. Ini musibah yang menimpa kehidupan kita. Ya, la tazalu, senantiasa musibah ya menimpa diri kita, menimpa keluarga kita, dan menimpa harta kita. Sehingga hatta ya Allah Ta'ala wa ma'alaihi khotiyah. Dan ketika nanti kita berjumpa dengan Allah, maka tidak ada dosa. Ini musibah dunia, menimpa diri kita, menimpa harta kita, menimpa keluarga kita. La tazal bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa malihi wa waladihi. Tidak senantiasa musibah menimpa seorang mukmin laki dan perempuan, menimpa dirinya, menimpa hartanya, menimpa anak-anaknya, sehingga nanti pada hari kiamat tidak ada dosa lagi bagi orang tersebut. Ini keutamaan musibah dunia yang kalau kita sabar menyikapinya maka menghapus dosa kita. Para ulama menjelaskan bahwa musibah dunia ini, ketika orang mendapatkan musibah dunia ini ada 4 golongan, Pak. Ya, jangan tidur dulu, perhatikan. Yang pertama, orang kena musibah dunia itu godok, marah, gak terima. Ya, sebagaimana budaya orang jahiliyah itu meratap, meraung-raung ketika terkena musibah. Dan ini dosa besar dalam Islam. Bahkan niyah, meratapi kematian, ini dosa besar. Nanti pada hari kiamat dia memakai pakaian yang sangat panas. Ini azab dari Allah, orang yang tidak terima dengan takdir Allah. Ini umumnya orang-orang kufar. Orang-orang kufar setiap kena musibah kita saksikan mereka mencaci maki takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan orang Islam diharamkan seperti ini. Dan ini termasuk budaya orang-orang jahiliyah, budaya orang-orang di luar Islam. Jadi kena musibah, dia marah, dia bodoh, dia murka, tidak terima musibah tersebut. Yang kedua, tingkatan kedua, orang kena musibah asobru, yaitu sabar. Ini tingkatan kedua dari kena musibah, yaitu asobru al-manu, yaitu menahan diri dari hal yang haram, itu sabar. Dia terpukul, dia sakit, dia nyesek, tapi nggak keluar dari lisannya kata-kata caci maki terhadap takdir. Tidak teriak-teriak, dia tahan, walaupun berat, walaupun sakit. Ini tingkat yang kedua. Ini yang dipilih oleh orang-orang mukmin. Ya, karena musibah itu hakikatnya ujian dalam kehidupan. Kadang di balik musibah kita nggak tahu, dan banyak kebaikan. Seringkali kita negatif terhadap musibah, padahal musibah itu positif. Ya, boleh jadi seperti obat, kelihatan pahit tapi ternyata menyembuhkan kita. Apa fungsi musibah itu? Ketika nasihat tidak berguna, ketika hukuman tidak
bermanfaat, maka mau tidak mau Allah kasih musibah. Ya, misalkan nasihatnya, jangan makan duit haram, jangan berzina, ceramah-ceramah nggak didengar. Gitu. Malah di sebagian tempat, apalagi ceramah, orang pada tidur, ya kan? Nggak didengar, nasihat nggak didengar. Gitu. Tapi bukan di sini, itu yang di Israel. Jadi nasihat nggak didengar, nggak digubris, kata orang Jakarta bilang. Yang kedua, ketika hukum tidak bisa ditegakkan, seperti di negeri Konoha, hukum tumpul, ya, apapun kejahatannya bisa dinego. Itu negeri Konoha, jangan salah dengar ya, ini di Konoha. Hukum bisa dibeli, hukum nggak berpengaruh. Maka untuk menyadarkan manusia, tahap ketiga adalah dikasih musibah supaya insaf, supaya sadar, supaya berhenti dari kejahatan dan kemaksiatan. Itu tujuan musibah. Ya, pamannya, mohon maaf ya, orang ngerokok, pamannya. Di kardus rokoknya ditulisin, rokok membunuhmu. Gitu. Memang sayangnya rokok nggak ada kadaluarsanya, ya. Tapi laku terus rokok. Ketika orang dinasihati tentang berhenti merokok, itu nggak bisa nasihat. Yang kedua, hukumannya nggak ada. Orang merokok hukumannya ada nggak? Ada, bebas. Ya. Maka untuk menghentikan rokok kadang orang dikasih sakit berat, kena paru-parunya dan seterusnya, baru dia berhenti. Nah, itulah hikmah musibah. Kadang musibah itu untuk menghentikan suatu kejahatan. Nah, yang ketiga, tingkatan orang kena musibah yaitu dia ridho. Ridho itu tidak terpukul, hatinya biasa saja. Ya, contohnya kita kehilangan uang recehan, goceng namanya. Tadi perasaan ada duit mau ngisi kotak amal, duitnya hilang. Jatuh di mana? Cuma goceng. Orang nggak terpengaruh. Nah, kalau kita kena musibah, seperti kita kehilangan uang 5.000, itu namanya ridho. Musibah itu nggak berpengaruh ke dalam dirinya, biasa saja. 5.000, kecuali kalau 50 juta, ya kan? Rekening kita hilang di bank umpamanya, baru kita masuk IGD kali gitu. Tapi kalau goceng, biasa aja. Nah, kalau orang kena musibah biasa saja, itu namanya ridho, lebih tinggi dari sabar. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kena musibah, maka Allah pun ridho dengan orang itu. Kenapa dia ridho? Karena memang kita milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kita ini milik Allah dan semuanya akan kembali. Itu ridho. Kalau barang kita yang sifatnya pinjaman diminta sama yang meminjamkannya, maka kita kasih. Gitu. Kita pinjam sesuatu, pinjam buku, ya, pinjam sesuatu barang yang pemiliknya minta, ya kita kasih, membantunya kita. Itu namanya ridho. Ini jarang. Orang kena musibah, keluarganya meninggal, hartanya hancur, dia ridho, tenang saja. Ini tingkatan nomor 3. Ya, kayak zaman dulu di Kampung Melayu itu kalau banjir mereka ridho. Banjir mas, banjir Kampung Pulut. Semana? Semata kaki, tapi lantai 2. Gitu, semata kaki lantai 2. Kenapa ridho? Bantuannya banyak. Ya, itu satu rumah isinya kardus Indomie semua. Iya kan? Karena waktu banjir tuh orang pada ngirim ke situ semua. Jadi begitu banjir selesai, untung dia. Dapat baju banyak, dapat sembako banyak, gitu. Rumahnya memang nggak ada isinya. Ya, sengaja buat dibikin banjir, jadi enak gitu. Banyak sebagian teman-teman seperti itu. Jadi makin disorot TV, makin seneng dia. Nangkring aja, tahu datang bantuan. Jadi sampai lantai 2 tuh rumahnya isinya bantuan semua. Hujannya reda, untung dia. Nah, ini ridho. Orang kena musibah, dia biasa saja. Kenapa? Emang untung nih. Tingkatan yang keempat
orang kena musibah adalah bersyukur. Ini bersyukur. Sehubungan dengan hadis Nabi SAW yang panjang, ketika Nabi SAW bersabda, ketika Allah menguji seorang hamba dengan diambil buah hatinya, yaitu anaknya. Anak dalam bahasa hadis dikatakan samratul qalbi, yaitu buah hati. Ketika anaknya meninggal, ya, maka Allah bertanya kepada malaikat, apa yang diucapkan oleh hamba? Makanya hambanya mengatakan, ya Rob, dia istirja, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia memujimu. Orang yang meninggal anaknya malah memuji. Apa jawab Allah? Buatkan kepada hamba itu baitul hamdi, yaitu istana pujian di surga. Artinya apa? Orang yang kena musibah, dia bersyukur, itu dapat jatah baitul hamdi, rumah pujian, rumah sanjungan. Allah berikan kepada orang yang kena musibah, justru dia bersyukur. Karena musibah itu ganjarannya besar sekali, Pak. Penghapus dosa. Kita nih ibadah pas-pasan, ngaji ngantuk, ya kan, selonjoran, gitu. Infak nunggu recehan, puasa ya kagak jelas, baca Quran juga. Nah, di antara naiknya derajat kita mungkin dengan musibah. Ada 3 Allah mengangkat derajat manusia. Pertama, Allah angkat derajat manusia karena doyan ibadah. Semua aktivitas ibadah sunnah dikerjakan, naik derajatnya. Ahli Quran, ahli tahajud, ahli puasa, ahli zikir, gitu. Terangkat naik dengan dia ahli ibadah. Yang kedua, orang derajatnya terangkat karena menahan diri dari dosa dan maksiat. Gak makan duit haram, gak berbuat kejahatan, gak berbuat kemaksiatan. Dia menahan dirinya. Teman-temannya itu pada doyan maksiat, dia tidak. Ini terangkat derajatnya. Ini namanya ifah, menjaga kehormatan diri. Yang ketiga, Allah angkat derajat seorang hamba itu, dia dengan musibah. Ibadahnya biasa-biasa saja, gitu. Maksiat kadang nyelonong juga, ya kan, gitu. Maksiat kadang-kadang dikerjakan juga. Nah, Allah angkat yang ketiga derajat dia dengan kena musibah. Ketika dia kena musibah, dia bersyukur, maka derajatnya dinaik, dapat baitul hamdi, gitu. Ya, seperti laki-laki. Kadang ketika istrinya meninggal, dia bersyukur, alhamdulillah. Seandainya nangis, yang mata kanan doang, yang kiri nggak keluar dari mata, nangisnya separuh, gitu. Nah, ada yang seperti itu. Ada banyak orang kehilangan keluarganya, dia bersyukur. Nih Pak, ya ada orang bahkan ketika keluarganya meninggal sedang menunaikan ibadah haji, dia bersyukur. Alhamdulillah, bapak saya meninggal. Kenapa? Meninggal di tanah suci. Meninggal tanah suci. Ada kejadian seperti itu. Ada orang meninggalnya dalam kondisi dia sudah mulai taubat. Ya, di tempat saya ada bapak-bapak nggak pernah ke masjid. Ya, suatu ketika dia insaf, dia ke masjid, dia belajar Iqra, dari Iqra, karena nggak bisa baca Quran. Ya, ada 2 orang, dua-duanya itu doyan apa ya, minum khamar, ya, nggak sholat. Tiba-tiba Allah kasih hidayah, ke masjid dan belajar ngaji. Cuman gak lama kemudian mereka meninggal dunia. Ya, ada karena sakit. Nah, keluarganya bersyukur, alhamdulillah, bapak saya matinya dalam kondisi baik. Jadi tidak setiap musibah itu harus disikapi dengan hal yang negatif. Tidak setiap musibah itu disikapi dengan hal yang buruk. Kadang musibah itu kita harus syukuri, gitu. Dengan musibah itulah kita jadi lebih baik. Dengan musibah itu derajat kita makin naik. Dengan musibah itu kita baru tahu tentang hikmah-hikmah di balik musibah. Ya, ada seorang kakak, anak pertama kena musibah.
masuk rumah sakit, sakitnya berat, ya. Begitu masuk rumah sakit, adik-adiknya mengunjungi, menjaga kakaknya, bahkan biaya rumah sakit dibayar sama adik-adiknya. Dia menangis. Ini hikmah dibalik musibah. Tadinya saya pikir saya punya keluarga cuek-cuek aja sama saya. Ternyata adik-adik saya masih sayang sama saya. Kakaknya dijagain di rumah sakit, administrasinya dibayarin, baru tersingkap. Ternyata keluarga saya sayang sama saya. Itu hikmah dibalik musibah. Kadang kita syukuri, gitu, ya. Ada waktu kasus Gunung Merapi meletus itu, ya, sebagian masyarakat Jogja itu hancur di seputar Gunung Merapi pada waktu itu. Nah, ada pedagang sapi, sapinya itu dimakan sama warga, karena warga gak ada makanan waktu itu. Sapinya dipotong. Begitu tahu sapinya dipotong, diambil oleh warga, dia bersyukur, alhamdulillah, ya, sapi saya gak mati kena bencana, tapi dipotong sama warga, gak apa-apa, saya ikhlas, gitu. Allahu Akbar. Dia bersyukur, walaupun sapinya habis dimakan orang, tapi dia bersyukur. Dia nggak marah sapinya dimakan oleh warga yang waktu itu butuh makanan, dipotong sama warga, sapinya banyak. Daripada sapinya mati kena debu, ya, mending sapinya dimakan oleh warga. Dia bersyukur, alhamdulillah harta saya walaupun hilang tapi bermanfaat buat masyarakat. Jadi jamaah sekalian, kadang musibah itu kita sikapi dengan bersyukur. Ya, banyak di rumah sakit, ya, di IGD, orang sakit parah, dia nangis. Alhamdulillah saya dikasih sakit, ya. Dengan sakit itu dia introspeksi, sehingga dihentikan kebiasaan buruknya dan hidupnya lebih terarah lagi. Ini hikmah daripada musibah. Inilah musibah dunia yang kita lihat di Aceh, di Sumatera, ya. Sumatera itu banyak teman-teman kita, ya, walaupun kondisinya ada yang meninggal, itu kalau kita dilihat di hadis banyak yang dapat ganjaran syahid. Mati tenggelam syahid, mati kena tertimpa batu kayak kita longsor syahid. Tanpa kita sadari banyak yang syahid. Mungkin di alam barzah mereka bahagia dapat ganjaran syahid. Allah adil. Yang hancur-hancur rumahnya itu mungkin pelajaran bagi kita. Mungkin suatu saat Allah akan ganti yang lebih baik. Kita nggak tahu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting Allah tidak zalim dalam musibah itu. Nah, ini musibah dunia. Yang kedua, kata ulama, ada yang namanya musibah agama. Jadi Allah memberikan ujian sama agama kita. Perhatikan hikmah. Ada doa Nabi SAW yang bunyinya gini, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami dalam masalah agama kami. Jadi kita minta sama Allah supaya jangan Allah timpakan musibah dalam masalah agama. Oke. Contohnya apa, Ustaz? Perhatikan, ya. Orang suaminya di PHK, nangis dia. Kenapa suaminya di PHK? Suami kena PHK, ini adalah musibah dunia. Ini musibah dunia, kena suami, kena PHK. Apakah kena PHK jadi hancur? Tidak. Boleh jadi dia dapat pekerjaan lain, ya, gajinya lebih gede, ya. Ini contoh. Ya, banyak orang dipecat, di PHK, dia usaha mandiri, alhamdulillah usahanya maju, lebih sukses. Ini musibah dunia, kena PHK. Tapi kalau punya suami nggak sholat, ini musibah agama. Banyak istri nggak nangis, suaminya nggak sholat, biasa saja, ya. Kenapa? Karena dia nggak ngerti, ini musibah agama. Orang nggak makan, kelaparan seperti korban bencana, ini musibah dunia. Kelaparan dia,
Maka kita bantu nih jamaah sekalian, sampai hari ini masih banyak sebagian masyarakat yang menderita ya di Sumatera. Ini musibah dunia. Ketika orang makan duit haram, ini musibah agama. Ini musibah agama. Gajinya gede, bonusnya gede, fasilitasnya gede, makan duit haram. Seperti yang sekarang terjadi, banyak orang kena musibah agama. Duitnya banyak, boleh korupsi. Duitnya banyak, boleh nyolong, boleh tipu-tipu. Ini musibah agama, rusak kehidupannya. Maka kita lihat banyak orang secara materi hidupnya kecukupan, tapi hilang dalam hidupnya ketenangan. Ya, beda sebagian orang yang gajinya pas-pasan tapi hidupnya nyaman. Walaupun gajinya kecil tapi dia punya ketenangan hidup. Ya, kayak yang nyender-nyender di masjid, tidur-tidur di masjid, itu biasanya duitnya halal. Jadi gampang tidur gitu. Jadi ciri orang yang duitnya halal itu gampang tidur ya. Nempel sedikit pulas itu. Itu orang-orang yang tidur di masjid biasanya itu memang duitnya halal, sehingga dia gampang tidur. Karena orang yang duitnya haram itu nggak bisa tidur, makanya dia konsumsi narkoba supaya bisa tidur. Coba di masjid gampang, tinggal nyender, lihat pengajian, lama-lama tidur. Coba di rumah belum tentu bisa tidur nyender, ya kan? Di masjid bisa tidur. Makanya jangan salah paham sama yang tidur di masjid. Itu biasanya yang tidur di masjid itu duitnya halal, sehingga dia gampang tidur. Orang kaya Pak, yang duitnya nggak halal, itu mau tidur aja dia minum obat penenang, obat tidur. Ya, kita sih nggak perlu makan soto 2 mangkok jadi. Jadi ini musibah agama. Nah, orang banyak kita nggak sadar musibah agama. Yang nanti ditanya dihisab oleh yaumul qiyamah adalah man rabbuka wa man dinuka, man nabiyuka wa man dinuka. Pertanyaan agama. Agama kita ditanya, dihisab. Bukan dunia kita yang ditanya, tapi agama kita. Siapa Tuhanmu? Bertauhid atau tidak? Menyembah Allah atau tidak? Man nabiyuka, siapa nabimu? Kita jadikan tauladan tidak nabi kita dalam aspek hidup kita. Wa madinuka, apa agamamu? Kita amalkan tidak agama kita. Nih jamaah sekalian, ini musibah agama. Masjid hancur di Aceh, Sumatera ketika banjir, itu musibah dunia. Bangunan masjidnya hancur. Insya Allah nanti dikasih lagi, kasih rezeki sama Allah, bikin lagi yang bagus. Tapi ada masjid, jamaahnya nggak pernah ke masjid, warganya nggak pernah ke masjid, ini musibah agama. Banyak Pak, masjid-masjid besar di negeri kita, itu jamaahnya nggak ada. Saya waktu main ke Jambi, dakwah ke Jambi, di Jambi itu masjid rayanya namanya Masjid 1000 Tiang. Tiangnya banyak memang, ya banyak emang Jambi itu di kota itu. Tapi begitu salat subuh, saya di sana, jamaahnya cuma 91. Satu imam 9 jamaah. Jadi 91. Ya, satu imam, satunya imam, jamaahnya cuma 9. Saya dari Jakarta, berarti sehari-harinya 7 jamaahnya, 71. Padahal masjid raya dengan istilah 1000 tiang, ternyata jamaahnya subuhnya cuma ada 7. Sama kami berdua, saya jadi 9. Nah, ini fitnah agama. Fitnah agama ini besar pengaruhnya. Pertama, fitnah agama itu namanya subhat. Ya, orang dibikin ngaco agamanya, dibikin rusak agamanya. Harusnya dia bertauhid jadi syirik. Ya, pada zaman kita ini kesyirikan yang paling besar adalah menyembah manusia. Kalau kita lihat sejarah kesyirikan itu menyembah manusia, Pak. Ya, zaman Nabi Nuh berhalanya itu manusia. Yakub, Yagus, Nasr, ya.
Ini ada 5 orang, orang-orang soleh pada zaman Nabi Nuh, disembah, dipuja-puja, sampai dibikin berhala, patung. Ini penyembahan pada manusia. Sampai agama Nasrani menyembah Maryam dan menyembah Isa, yang mereka namakan Buddha Maria dan Yesus, penyembahan manusia. Nah, pada zaman kaum muslimin, manusia umumnya menyembah 2 golongan. Yang pertama yang disembah tokoh agama. Itu banyak tokoh-tokoh agama disembah, ya, hidupnya maupun matinya. Mohon maaf, di negeri kita ada yang namanya gelar Habib atau Gus Jawa Timur. Itu kadang orang berlebihan. Kalau cium tangan sampai jungkir balik makanya. Kalau habis ngajar minumannya direbutin, bisa berkah katanya. Ini jangan sampai menyembah kepada manusia. Menghormati guru wajib ya, wajib. Ya. Makanya kalau perusahaan-perusahaan yang ngerti menjelang THR, dia ingat sama gurunya yang ngajar. Gitu. Mudah-mudahan di sini pengurusnya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lurusnya, ya kan? Ya Pak ya. Iya. Jangan kalau ditanya ngajar di mana Ustaz? Oh, ngajar di Pertamina. Gitu. Keren ya kan? Begitu lebaran kagak ada kabar-kabar ya kan? Ya. Ada WA masuk dong, Ustaz minta apa namanya kirim alamat rumahnya. Wah, ada yang dikirim ya kan, Pertamax lah namanya kan, Pertamax Plus. Nah, jamaah sekalian, kembali bahasan kita. Jadi ini namanya penyembahan kepada manusia, namanya subhan, disembah beberapa tokoh agama. Yang kedua, yang disembah oleh manusia itu adalah umaro. Umaro disembah, dikultuskan. Kita lihat di negeri kita, dari awal kita punya umaro Soekarno, penyembahan sama Soekarno itu luar biasa. Orang mengagungkan Bung Karno itu luar biasa. Allahu Akbar. Dengan istilah Soekarnois, ya Pak ya, Soekarnois istilahnya. Ya, Bung Karno pahlawan memang. Bung Karno proklamator memang dan punya jasa-jasa yang besar. Tapi menyembah kepada Soekarno salah. Sampai hari ini masih banyak yang mengkultuskan kuburan Bung Karno. Gitu. Di mana kuburannya Pak? Di Blitar ya, di Blitar. Kuburan di Blitar. Dan masih banyak orang yang mencari benda-benda peninggalan Bung Karno. Oh iya, macam-macam. Ada harta kirunnya katanya. Bukan harta karun, harta kirun. Tapi itu bisa jadi memang. Sebenarnya aset bangsa ini sebenarnya banyak, cuma nggak tahu di tangan siapa. Nah, ini contoh. Ya. Kemudian ganti Soeharto. Pengkultusan Soeharto juga tinggi. Dia dikenal dengan bapak bangsa, bapak pembangunan, bapak ini, bapak itu. 32 tahun. Dan dikultuskan oleh sebagian pengikutnya. Sehingga tempat-tempat petilasan Soeharto pun dikeramatkan oleh sebagian orang. Kultus. Sampai hari ini. Ya, sebagian mantan presiden dianggap layak jadi nabi. Jadi putusan. Ya. Orang relawan mah relawan bencana, dia relawan presiden. Gitu. Penghambaan. Makanya sampai hari kiamat nanti Dajjal itu walaupun di palanya ada tulisan kafaro, kafir, tetap diikuti, disembah oleh 70.000 orang dari Isfahan, daerah Iran, sekarang Iran, disembah itu. Jadi problem penyimpangan dalam musibah agama adalah kultus terhadap figur-figur tertentu. Dua yang dikultuskan, tokoh agama sama pemimpin. Islam melarang itu. Makanya di Saudi, walaupun Raja Salman sukses, di sana orang hidupnya tiduran, orang Saudi gaji dapat Pak. Ya, hidupnya tiduran. Emang orang Saudi kerja? Enggak.
tidur. Dia siang dibuat tidur, malam dibuat hidup. Hidupnya malam doang tuh orang. Tapi gaji dijamin. Sekolah dapat gaji, ya S1 di Saudi dapat gaji sekitar 5 juta. Orang sekolah mahasiswa di Saudi dapat gaji 5 juta. Ya. Nganggur dapat gaji. Ya. Salman sukses itu. Tapi nggak ada Salman punya relawan. Ya. Pro Salman nggak ada gitu. Relawan Salman nggak ada. Kenapa? Karena tauhid terbina. Di sini orang dipuja-puja. Dipuja-puja. Siapapun orangnya kalau dia jadi pemimpin, itu ada saja yang memuja pemimpin. Ini fitnah. Nah ini subhat, namanya subhat. Fitnah agama dibikin. Kemudian lagi yang kedua, fitnah syahwat, yaitu agama malas dikerjakan. Ini juga musibah. Lihat orang kita nggak sholat, nggak ngaji. Ngaji ini hukumnya wajib. Kita di rumah nggak mungkin ngaji lagi, udah capek. Di sini DKM berjasa bikin pengajian. Ustadznya datang jauh-jauh, kadang macet lewat Casablanca, gitu ya kan. Tinggal duduk manis. Memang sayangnya DKM nggak memfasilitasi. Kalau saya DKM-nya saya bikinin air jahe nih, gitu kan, buat peserta. Ada snacknya kan, kasih roti Holland Bakery. Semangat gitu jamaahnya. Iya. Iya. DKM-nya nggak bahil memang. Iya Pak ya. Iya kan kalau ada Holland Bakery-nya kan semangat ya kan, Holland Bakery ya kan. Kayak di imigrasi bener, saya kan ngajar juga di imigrasi pusat. Dapat roti yang nanti. Jadi agak banyak kan gitu kan. Orang kan namanya kantor mau ngaji kadang lapar. Iya makan siang ya kan, lapar nih, tapi pengen ngaji. Akhirnya kalah ngaji sama makan siang. Kalau dapat roti, wah dia kan ada ini ya, mendingan lah ada roti alhamdulillah. Apalagi ngambilnya 2, lo potong dah. Itu ambil roti Pak. Saya di imigrasi pusat nih, ada rotinya. Ada rotinya sama teh kotak. Banyak jamaahnya, banyak. Gitu. Terserah, kita nggak tahu niat orang ya, niat karena roti, karena yang penting dia nggak ngantri di warung makan, udah ngaji dah, ya kan, dapat roti, ya kan, gitu. Dan mudah-mudahan DKM-nya diberikan hidayah oleh Allah kan gitu. Nah jadi ini kan penutupan juga dia biasa-biasa aja kan bikin gitu. Ya mudah-mudahan besok lah ada lah. Ya nggak harus Holland Bakery lah ya kan. Nah, yang dekat sini Tan Ek Cuan. Roti jadul tuh ya kan. Jadi jamaah sekalian, fitnah yang kedua, musibah kedua dalam agama adalah namanya syahwat. Jadi orang malas ibadah. Ada orang Islam tapi nggak sholat sama sekali. Ya, nggak pernah sholat sama sekali. Paling sholat cuma tarawih pertama bulan Ramadan, Muqaddimah dia datang. Jadi kalau dia datang malaikat gue tahu dia pasti Ramadan nih. Jadi kalau dia datang ke masjid pasti Ramadan berarti. Jadi kalau nggak Ramadan nggak pernah datang. Ya, sama sholat iddah, rapi pakai gamis, baju panjang. Iya, gitu. Nah, ini fitnah agama. Jadi jamaah sekalian, banyak orang selamat dari fitnah dunia, tapi hancur-hancuran terhadap fitnah agama. Agamanya rusak. Ini yang terjadi di negeri kita. Bahkan yang fatal, ada orang musuhin agamanya sendiri. Agamanya sendiri dimusuhin. Agama sendiri dicurigai dengan istilah radikal. Gak ada Islam radikal. Radikal gimana? Ngaji aja pada tidur. Mau radikal gimana? Ngaji aja polos ya kan? Gak ada. Tapi itu otaknya dicuci oleh media barat.
sehingga dia curigai agamanya sendiri. Gak ada. Kasihan. Agamanya dimusuhin, agama sendiri dimusuhin. Ini fitnah yang terjadi. Makanya doa Nabi, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah kami itu dalam urusan agama. Kalau musibah dunia, kita enggak dapat pahala, dapat ganjaran. Tapi kalau Allah sesatkan kita kena musibah agama. Ini rusak dunia akhirat. Lihat zaman sekarang, orang jauh sama agama, alergi sama agama, gak suka sama agama, gitu. Ini musibah daripada musibah dunia dan musibah agama. Sampai sini, jamaah, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Baik, dipersilakan pada para jemaah yang mau bertanya atau menambahkan terkait kajian hari ini tentang musibah agama. Ya, kita ada yang bertanya. Waalaikumsalam. Ini ada statement atau ucapan dari pejabat ini untuk pengucapan di layar Natal. Itu termasuk sebuah kata itu. Ya, ini juga kita sayangkan posisi bangsa ini terlalu lama dijajah, dan penjajah tidak hanya merusak sektor kehidupan kita, tapi penjajah juga merusak sektor pribadi kehidupan kita, mental kita, sehingga kita banyak cenderung menghamba, merendahkan diri di hadapan orang-orang di luar kita, khususnya keimanan, keyakinan. Ya. Berjalan di negeri kita, Natalan itu sudah dari zaman Belanda. Dulu yang Natalan penjajah, karena kaum muslimin di Indonesia ada orang Indonesia atau kaum muslimin, ya, penjajah yang membawa agama Nasrani. Jadi yang Natalan dulu adalah penjajah. Terus berjalan sampai kemerdekaan, itu biasa saja. Mereka masing-masing. Kita nggak ngundang mereka, mereka juga nggak ngundang mereka. Mereka nggak ngundang kita. Baru belakangan, ya, mulai ada ide Natal bersama pada masa Orde Baru, Kemudian ditentang oleh Hamka waktu itu sebagai ketua MUI, dan waktu itu Soeharto menggunakan Daud Yusuf, Menteri Pendidikan, supaya melobi Hamka supaya mencabut fatwa nggak boleh mengucapkan Selamat Natal karena ini beresiko terhadap akidah. Hamka seorang ulama yang karismatik, lurus, ya, ulama garis lurus, nggak bisa ditekan-tekan, apalagi dikasih hadiah, ya, nggak bisa dibayar. Tidak seperti ulama sekarang, tawadu, tahu warna duit, gitu. Ya, tawadu tahu warna duit. Pak Kiai, gimana hukumnya? Haram. Kiainya dikasih tambang, gimana? Harum, intinya haram jadi harum. Kenapa? Kiainya jadi dapat tambang. Dulu Hamka enggak. Banyak orang-orang yang punya integritasnya bagus. Di antaranya adalah Profesor Hamka. Dia nggak bisa di lobby. Akhirnya dia bilang kepada sahabatnya Daud Yusuf yang melobi supaya fatwa mengucapkan Natal itu haram dicabut. Kata Hamka, kamu boleh, saya akan mundur dari, kalau kalian nggak suka dengan saya akan mundur dari ketua MUI. Tapi fatwa saya jangan dicabut. Fatwa tidak boleh Natal bersama atau mengucapkan Natal jangan dicabut. Itu ulama. Jadi kenapa orang takut sekarang nggak mengucapkan Natal? Jadi minder. Kasus PNB, perayaan Natal bersama, ini adalah kasus
penindasan secara keyakinan, intoleransi, ya, dipaksa. Padahal kita sebagai mayoritas kaum muslimin nggak pernah meminta orang-orang kafir ikut lebaran bersama, Jumatan bersama. Kita nggak pernah, karena kita juga melarang. Ya, lakum dinukum waliyadin, melarang orang kafir itu untuk merayakan hari raya kita. Jadi kenapa yang disalahkan umat Islam? Dan tahu saya kalangan kafir juga nggak kepengen minta diucapkan selamat hari raya mereka. Mereka juga sudah terganggu ibadah mereka dengan kedatangan kaum muslimin di situ. Jadi ini sebenarnya permasalahan karena kesalahan dari diri kita sendiri. Kelamaan dijajah, jadi mental jajahan, nggak punya harga diri, nggak punya kehormatan. Gitu. Karena ini memang beresiko dalam sisi akidah. Kalau nggak beresiko ya nggak masalah. Jadi ini harus dipahami bersama kaum muslimin, teman-teman, bahwasanya toleransi itu nggak seperti itu. Memang kitanya lemah sisi akidah. Kan saya bilang tadi, ini benar, ini termasuk bagian daripada musibah agama. Ya, biarkan kaum Nasrani merayakan, kita nggak ganggu karena negara memberikan jaminan. Ya, tapi untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan kekufuran, ini nggak boleh kita ucapkan. Demikian kalau seandainya mereka mengundang, maka kita tolak dengan baik-baik. Seperti Asra, saya ngajar di Asra. Asra sejak lama ada kesepakatan antara karyawan yang muslim dengan non-muslim. Di antara kesepakatannya adalah kita nggak mengganggu dan nggak saling mengundang. Gitu, selesai. Lihat Asra itu. Ya Natal biasa saja, yang muslim. Ya, nggak ada yang muslim mengundang Jumatan, nggak ada. Gitu, masing-masing. Gitu, mereka bikin kebaktian di kantor, nggak diganggu. Cuman memang ada kasus mereka tahu, ya, orang-orang non muslim bikin kebaktian di kantor, anggaran buat pendetanya gede, kirain buat ustadz seadanya. Nah, itu yang akhirnya yang muslim protes. Kenapa kok kalau ngundang pendeta ininya transportnya besar, kalau ustadz kecil? Akhirnya yang muslim minta disamakan. Itu bagus tuh. Itu bagus, itu toleransi yang bagus itu. Iya, ini kisah nyata. Ya, kirain kantor manggil pendeta, gede ngasihnya. Kirain ustadz Jumatan ngasihnya seikhlasnya, gitu kan? Nah, itu benar kejadian. Akhirnya pihak muslim mengajukan tuntutan supaya transport ustadznya disamakan dengan transport pendeta. Gitu. Itu saya dukung itu. Tapi sekali lagi ngucapin salah, ya, selamat Natal dan seterusnya. Ya, kita tetap baik dengan mereka. Kita hormati mereka sebatas memang yang dibenarkan dalam keyakinan agama kita. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini ya berkait kan sekarang ini banyak sekelompok orang yang mencampur adukkan agama Islam. Ada juga orang yang mengadakan perayaan hari besar Islam dengan dangdutan. Ada juga yang baca sholawatan di gereja. Ini apakah salah satu dari musibah agama atau gimana sih? Ya, ini sama saya jelaskan tadi, kerusakan mental masyarakat kita. Akhirnya mereka cari muka, yang Natalan siapa, yang sibuk Istiqlal. Iya, pakai baju sengaja merah-merah. Ngapain? Ini saya bilang mental bangsa rendah. Apa kita dihargai di negeri kafir? Kita nggak boleh ajan. Gak boleh ajan keluar, ajan di dalam. Jumat dibatasi, makanya sebagian di antara mereka Jumatan itu berapa kali? Ya, 2 sesi. Ya, karena keterbatasan masjid. Ya, ada yang pas zuhur, ada yang jam berapa. Hari raya juga begitu, gak difasilitasi.
Susah. Jadi orang yang gila toleransi itu dia nggak melihat kondisi yang real di negeri kafir, nggak difasilitasi. Buat bikin masjid susahnya lebih beratnya luar biasa. Makanya saya kagum juga dengan Muhammadiyah, sebagian gereja itu dibeli untuk bikin masjid. Karena untuk perizinan buat ibadah nggak diizinkan, apalagi sekarang Eropa, negeri maju itu nggak punya agama, dan mereka menganggap sumber keributan dunia itu agama. Gitu, perang Katolik dengan Protestan, perang Kristen sama Yahudi, perang Islam dengan Kristen. Itu di Eropa sekarang mereka punya agama. Seandainya mereka bikin Natalan bukan karena agama, karena budaya. Dan mereka memandang orang yang beragama itu terbelakang. Agama itu sumber keributan kata mereka. Gitu. Mending nggak punya agama, hidup tenang. Gitu. Jadi anehnya orang mau bikin tempat ibadah dipersulit. Maka orang-orang kafir di negeri kita itu surga itu. Ya, dibikinin Natal besar, hari raya mereka bebas dan seterusnya. Ya, jadi zaman sekalian ini juga kita sayangkan teman-teman bikin sholawatan di gereja, bahkan gereja ini dijagain ya kan, sama ormas tertentu. Ini kurang apa baiknya bangsa ini sama kawan-kawan yang non muslim. Tapi tolong sekali lagi jangan dihidup-hidupkan lagi kecemburuan ini. Karena saya lihat di mal-mal itu saudara sudah reda. Mereka sudah tidak lagi pakai atribut-atribut Natalan. Kaum muslimin protes, ya. Ternyata mulai dihidupkan lagi. Ini saya pikir keliru, ya, khususnya buat Menteri Agama ya. Nggak perlu lah. Menteri Agama itu yang bagus ngurusin agama masing-masing, jangan dicampur. Misalnya umat Islam supaya bagaimana bisa baca Quran, ya, umat Islam bagaimana makmurkan sholat berjamaah, gitu. Ya, jadi bukannya idenya nyampur-nyampurin agama, idenya ke ada yang lain, ya, kurang cerdas, gitu ya. Idenya kurang cerdas. Bagaimana supaya haji itu mudah, gitu, ya kan? Itu Menteri Agama harusnya. Kita sayangkan, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk buat para pemimpin kita dan buat banyak masyarakat kita supaya agamanya jangan campur-campur, rusak, kesian. Dan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sudah menggarisbawahi itu, ya, masing-masing menjalankan agamanya menurut keyakinan mereka. Bukan tiap agama boleh mengamalkan agama lain. Ini jadi ngaco. Janganlah negara itu terlalu jauh mencampuri urusan agama. Yang ada adalah negara justru mengamalkan agama, bukan negara merusak tatanan agama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai sini kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan semoga menginspirasi iman kita. Assalamualaikum